Di acara ulang tahun biasanya suka ada potong kue. Dan biasanya bakal dipotong dengan bagi rata. Tapi bayangin, teman kita malah motong kayak gini. Bentuknya tuh jadi aneh dan malah bikin bete. Tapi setelah diperhatiin, kita jadi bisa ngeliat kalau ada unsur lingkaran yang menarik. Apa itu? Sebelum bahas lebih jauh, kita kenalan dulu sama lingkaran. Ya, bentuknya itu unik dibandingkan dengan bentuk lainnya. Di saat bentuk lain punya bagian lancip, lingkaran nggak punya. Mulus, lurus, dan halus. Nggak ada yang tajam-tajam. Coba kita ambil contoh gelang atau tali jam tangan. Kalau lagi dipakai, bentuknya kayak lingkaran, tapi pas dibuka, jadi begini. Panjang ini adalah keliling lingkaran. Oke, terus coba lihat pisah di layar ini. Bagian makanan itu, alias daerah di lingkaran, disebut luas lingkaran. Oke, mungkin dua hal ini udah biasa kita temuin dan ada juga di bangun datar lainnya. Jadi sebenarnya apa yang bikin lingkaran unik? Sekarang coba kita ngeliat ban sepeda. Banyak banget garis yang ke tengah. Dan kalau diperhatiin, panjangnya sama. Ya, kalau kita ambil titik di mana aja, di bagian keliling lalu ditarik ke tengah, jaraknya bakal selalu sama. Titik tengah ini namanya titik pusat. Kalau panjang dari titik keliling ke pusat, disebut jari-jari atau radius. Kalau dari suatu titik ke titik lain, dan melewati sudut pusat, namanya diameter. Yang nilainya 2 kalinya radius. Oke, sekarang balik ke potongan kue yang gak jelas tadi. Pas kita ngebagi lingkaran, dia jadi 2 bagian. Garis pembaginya dinamain tali busur. Lengkungan yang lebih pendek namanya busur kecil, sisanya busur besar. Ya, busur itu ngelengkung, kayak busur panah. Lalu daerah yang potongan tadi, namanya tembereng. Sama kayak busur, ada bagiannya kecil, ada juga bagiannya besar. Dan kalau misal motongnya sempurna, ngelewati titik pusat, kita bakal dapet yang namanya juring. Terus kenapa kita perlu tahu semua hal tadi? Sebagai contoh, kita mau bikin taplak meja. Buat tahu ukurannya, kita bisa ngitung diameter meja terlebih dahulu. Dari sana, kita bisa tahu luasnya buat perkirain jumlah kain yang akan dibutuhkan. Kalau mau nambahin renda, kita bisa tinggal ngitung kelilingnya. Kalau mau bentuk taplak yang lebih unik, bisa pakai busur dan juring. Ini cuma satu contoh. Nyatanya, konsep lingkaran digunain di mana-mana. Apalagi di kendaraan dan mesin-mesin pabrik. Semua perlu dihitung biar bisa bekerja secara maksimal. Setelah kita tahu unsur-unsur lingkaran, tentunya bisa diaplikasikan. Jadi, buat acara ulang tahun ke depannya, kita udah lebih tahu cara motong kue lingkaran secara sempurna. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, sekarang mari kita cari tahu apa aja yang bisa kita dapat dari garis yang menyinggung lingkaran. Nah, konsep satu ini sebenarnya bukan cuma hitung-hitungan yang ada di buku aja, tapi bisa diaplikasiin juga di berbagai bidang, kayak katrol sumur sampai permainan biliar. Tapi apa itu garis singgung lingkaran? Simpelnya dia itu garis yang menyinggung lingkaran tepat di satu titik. Dari gambar, kita bisa hitung panjang jari-jari lingkaran atau panjang garis singgungnya dengan rumus yang sering kita dengar di kelas, teorema Pythagoras. Oke, tunggu dulu. Bukannya Pythagoras itu yang kaitannya sama segitiga? Apa hubungannya? Oke, kita balik lagi ke gambar garis yang nyinggung lingkaran. Biar tahu apa hubungannya sama rumus Pythagoras, kita bisa gambar garis-garis bantu dulu. Pertama, kita buat nama titik singgung sebagai A dan titik pusat lingkaran sebagai O. Lanjut, kita buat garis tegak lurus dari titik singgung ke titik pusat lingkaran. Terakhir, kita tarik garis lurus lagi dari titik pusat ke ujung garis singgung lainnya. Kita kasih nama titik B. Nah, sekarang kelihatan kan kenapa kita pakai teorema Pythagoras? Iya, bener banget. Dari adanya garis yang menyinggung lingkaran, kita bisa buat segitiga. Oke, sekarang udah ingat kan sama teorema Pythagoras? Sekarang mari kita kasih nama dari gambar yang udah kita buat dengan teorema Pythagoras. Komponen C bisa kita sebut sebagai komponen garis yang miring sama dengan garis OB kalau di gambar kita. Terus kalau komponen A bisa kita sebut sebagai alas sama dengan garis OA di gambar ini. Oh iya, jangan lupa, OA besarnya sama dengan jari-jari lingkaran. Oke, berarti garis B atau garis tinggi segitiga sama dengan garis AB. Nah, kalau udah, kita bisa pakai rumus Pythagoras buat cari panjang garis singgung. Dan iya, jadi bisa ketemu. Gimana? Jadi lebih kebayang kan sekarang?
Biar lebih kebayang, coba lihat garis singgung lingkaran ini. Panjang kedua sisinya udah diketahuin, tapi kita mau tahu panjang sisi AO. Karena kita udah tahu rumus Pitagoras, kita tinggal hitung aja. Kayak gini. Iya, jadi penting buat paham dan ngerti konsep aljabar biar lebih gampang mahamin konsepnya tanpa perlu ngapalin rumus. Selain itu, jumlah garis yang nyinggung lingkaran bisa juga lebih dari satu. Tapi tenang, nggak ada rumus baru, jadi caranya tetap sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, jadi gampangnya, lingkaran dalam segitiga itu ya lingkaran yang ada di dalam segitiga. Semua sisi segitiga ketemu sama lingkaran. Kalau lingkaran luar ada di luar, yang ketemu sama lingkaran adalah sudut-sudutnya. Nah, dari konsep itu, jadi gimana cara kita tahu panjang jari-jari lingkaran? Oke, ayo kita balik ke gambar ini. Kelihatan jelas lingkarannya ada di luar segitiga. Masing-masing sisi juga punya panjang yang berbeda-beda. Karena satu sisinya udah nunjukin diameter, kita bisa ambil kesimpulan kalau jari-jari lingkaran tinggal setengah dari diameter itu. Tapi gimana kalau kita nggak tahu panjang diameternya? Kita bisa pakai rumus ini. Asal tahu sisi-sisi segitiganya, kita bisa ngitung diameter dari jari-jari lingkarannya juga. Oke, terus kalau lingkaran di dalam segitiga kayak gini, gimana? Tenang-tenang, tetap ada cara nyari taunya. Jadi, kita perlu tahu dulu luas segitiganya dan nilai dari S. Gimana caranya? Untuk tahu nilai S, kita bisa jumlahin semua sisi segitiga, terus dibagi dua. Untuk luas segitiga, kita bisa langsung pakai rumus yang udah kita tahu dari SD ini. Atau kalau kita nggak punya info alas atau tingginya, luasnya juga bisa kita cari dari panjang sisi-sisi segitiganya. Mirip kayak peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Ya, memahami sifat-sifat geometris, kayak keterkaitan antara segitiga dan lingkaran begini, bisa ngebantu kita dalam banyak hal. Dari perihal ngedesain jembatan, biar tahu gimana sebaran beban yang optimal biar nggak runtuh, atau buat para astronom mengukur jarak objek luar angkasa.